Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa kembali dengan program Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan pada hari ini, Jumat 2 Juli 2021, program Live on the Spot akan kembali menyapa Tribuners dimanapun Anda berada. Live on the Spot, laporan ini berupa program baru yang akan menampilkan laporan dari jurnalis Tribun Timur yang ada di berbagai daerah, baik yang ada di Sulawesi Selatan maupun yang ada di Sulawesi Barat. Dan pada siang hari ini, Tribuners, sudah hadir bersama kita dua jurnalis Tribun Timur yang ada di Kota Makassar. Ada Kaswadi Anwar dan juga ada dari Kabupaten Mamasa bersama Samuel Mesa Karang. Oke, Tribuners, pada hari ini laporan pertama akan kita awali dari Kota Makassar. Saya akan hubungi rekan Kaswadi. Halo, rekan Kaswadi. Ya, selamat siang Kak Arif. Halo, selamat siang. Oke, Tribuners, rekan Kaswadi akan melaporkan terkait perkembangan dari squad atau tim PSM Makassar yang saat ini tengah bersiap untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2021. Seperti kita tahu bahwa kompetisi Liga 1 untuk periode 2021 yang akan digulirkan pada 9 Juli itu ditunda sampai akhir bulan Juli. Dan kita ingin mendengar langsung laporan langsung dari rekan Kaswadi yang ada di Kota Makassar. Oke, rekan Kaswadi, bagaimana terkait dengan perkembangan latihan para pemain PSM? Ya, terima kasih Kak Arif terkait perkembangan latihan PSM Makassar. Skuad Laskar Pinisi, julukan dari PSM Makassar, setiap hari tetap menggelar latihan rutin meskipun Liga 1 yang seyogyanya dilakukan pada kick-off 9 Juli 2021 harus ditunda hingga akhir Juli 2021 karena alasan pandemi COVID-19. Meski demikian, skuad Laskar Pinisi saat ini terus berbenah dan bersiap untuk menghadapi kompetisi jika akan dilanjutkan ke depannya. Dalam waktu dekat ini, PSM Makassar akan melawan skuad Liga 3 dari klub OTP 37 Mamuju. Rencananya akan berlangsung di lapangan Bosowa Sport Center pada hari Minggu sore nanti. Terkait perkembangan selanjutnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Untuk dalam menghadapi uji coba dengan klub OTP 37 Mamuju ini, skuad Juku Eja terancam tidak diperkuat oleh 3 gelandangnya. Yang pertama, gelandang andalan asal Belanda William Pluim, kedua Yakob Sayuri, ketiga Rashid Bakri. William Pluim ini sudah sepekan sejak laga uji coba yang berlangsung pada Jumat pekan lalu bersama klub tim sepak bola PON Sulsel mengalami cedera di bagian betisnya. Hingga sepekan berlangsung, dia belum ikut berlatih dengan rekan setimnya. Dia dalam tahap pemantauan oleh fisioterapi ataupun tim dokter di PSM Makassar. Kemudian Yakob Sayuri serta Rashid Bakri mengalami cedera ankle di bagian kaki kanan. Cedera yang dialami oleh Yakob Sayuri ini dialami ketika dipanggil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kemudian Rashid Bakri baru kemarin mengalami cedera di ankle kanan juga, sehingga ketiganya harus menepi untuk sementara waktu. Untuk kondisi apakah bisa nanti ikut serta dalam uji coba hari Minggu ini, hasilnya akan ditunggu H-1 ataupun tepatnya pada hari Sabtu esok, bahwa ketiganya siap bermain untuk PSM melawan klub Liga 3 OTP 37 Mamuju. Sekian Kak. Oke, baik Kaswadi, terkait dengan persiapan dengan uji coba. Dengan tidak hadirnya sejumlah 3 pemain tadi, kira-kira adakah perubahan formasi yang ingin ditampilkan oleh caretaker pelatih PSM Samsudin Batola? Ya, terkait strategi yang diciptakan oleh ataupun diuji coba oleh
oleh caretaker pelatih PSM Makassar Syamsuddin Batola, kita lihat bahwa dalam pertandingan kemarin dalam uji tanding yang dilakukan PSM Makassar kemarin, ada beberapa opsi gelandang yang dimainkan seperti ada nama Sultan Totan, ada nama M. Arfan, kemudian ada pemain muda alumni Garuda Select 2 dan 3, M. Rafli Asrul. Jadi ketiga ini menjadi andalan di lini tengah PSM jika memang ketiganya dari William Pluim, Rashid Bakri maupun Yakob Sayuri tidak tampil. Di sisi penyerang sayap pula ada beberapa opsi yang bisa dimainkan mulai dari Friska Womsiwor, Ilhamuddin Armain, kemudian ada apalagi pemain dari akademi juga bisa dimainkan. Oke, baik Kak Suadi, mungkin ada komentar langsung dari pelatih terkait kondisi tim dan juga persiapan. Ya, terkait komentar dari pelatih kemarin itu yang mereka sempat disampaikan kepada awak media setelah diwawancarai bahwa ketiganya dalam hal cedera, kemudian untuk lebih lanjut kita lihat video hasil wawancaranya. Dari latihan dan kondisi fisik pemain sampai saat ini coach seperti apa? Ya, saya lihat anak-anak ini sudah 90% ya. Kita materi latihannya ya memang dimodifikasi bagaimana untuk meningkatkan dia performanya. Ada game kecil, ada game besar, ya supaya terbiasa anak-anak dalam bermain. Coach, ini kan Liga 1 ditunda sampai akhir Juli. Ya. Bagaimana mental dan psikologis pemain mengetahui hal ini, coach? Ya, sebagai pemain apa namanya? Saya kira masalah ini karena bukan saja PSM yang kena dampaknya. Ya, ini juga masalah kesehatan dan aturan pemerintah kita harus itu prokes, ya. Itu yang masalahnya. Saya sudah sampaikan ke pemain bahwa ini bukan kemauan untuk PSSI menunda, tapi ini masalah kesehatan. Itu yang utamanya. Saya kira tidak ada masalah. Coach, hari ini ada pemain seleksi coach striker dari Papua. Ya, itu ada rekomendasi dari manajemen akan kita lihat 2-3 hari ini. Untuk Doli Gultom dan Felicianus coach kan statusnya trial. Ya, nantilah kita lihat. Doli Gultom. Ya, nanti kita lihat sampai tunggu juga pelatih coach yang datang nanti bisa sama-sama. Kita masih diberi kesempatan. Ya. Coach, untuk Pluim dan Yakob coach di hari mereka latihan terpis apa masih? Ya masih terasa termasuk Rashid ada sedikit daripada dia paksa akhirnya berbuah fatal, jadi lebih baik dia meminggir diawasi sama dengan fisioterapi, ya selalu dalam pengawasan walaupun tidak bergabung dengan tim. Kalau terkait ini apa bisa dipastikan bisa tampil dalam laga uji coba nanti, coach? Sepluin. Ketiganya mungkin nanti kita lihat perkembangannya, nanti satu hari ini satu sudah ada laporan dari fisioterapi sama dokter. Itulah tadi beberapa petikan wawancara dengan caretaker pelatih PSM Makassar Syamsuddin Batola dalam hal penyampaian tadi bahwa ada 3 pemain yang kemungkinan absen dalam hal uji coba di pertandingan minggu ini melawan klub Liga 3 OTP Mamuju, yakni Yakob Sayuri, William Pluim, dan Rashid Bakri. Kemudian perlu diketahui juga oleh Tribuners bahwa Batola juga menyampaikan ada kehadiran striker baru dari Papua, yakni Melchior Ledeker Majevat. Ini merupakan striker yang mengikuti trial bersama skuad PSM. Sebelumnya dia membela Persiba Balikpapan dan beberapa klub Liga 1 di Indonesia. Sekian Kak Arif. Oke, baik Kak Swadi, mungkin masih ada sedikit pertanyaan dari saya terkait dengan target pertandingan uji coba, dan mungkin ada komentar langsung juga terkait dari Coach Syamsuddin Batola. Target apa yang ingin didapat dari uji coba tersebut? Kalau untuk target dari yang ingin dicapai dari pelatih nanti ini adalah lebih kepada harmonisasi ataupun komunikasi antar lini. Seperti pertandingan laga uji cobanya, Batola tidak melihat ataupun kurang melihat adanya komunikasi yang terjalin antar lini.
mungkin itu yang ingin dilihat, bahwa sudah dari latihan-latihan seminggu ini sudah ada perbaikan untuk di Liga uji coba pekan ini nanti. Mungkin Karim. Oke, terima kasih Kak Swadi. Selamat melanjutkan tugas terkait dengan liputan PSM. Terima kasih. Tribuners, sebelum kita lanjutkan laporan berikutnya dari Kabupaten Mamasa bersama dengan jurnalis Samuel Mesakareng, kita jeda setelah yang pariwara berikut ini. Tribuners, kembali lagi dengan saya Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur dari studio Tribun Timur. Dan untuk live report berikutnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Mamasa. Halo, Samuel. Halo, selamat sore. Oke, selamat siang. Oke, Sam. Mungkin Tribuners, Samuel akan melaporkan terkait dengan pembangunan jembatan Pamoseang yang ada di Kabupaten Mamasa. Sebelumnya kita tahu jembatan ini sempat viral, ya, berada di sosial media ketika beberapa siswa anak sekolah yang melintas bergelantungan di jembatan ini. Nah, pada saat ini jembatan ini mulai dilakukan pembangunan, dan seperti apa laporannya, Samuel, saya persilahkan. Iya, baik, Tribuners dan Kak Arif di studio. Saya saat ini berada di posko gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Mamasa. Jadi baik, dapat saya jelaskan bahwa jembatan Pamoseang ini berada di Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi. Jembatan ini menghubungkan antara dua dusun, yakni Dusun Rantelemo dan Dusun Pamoseang. Nah, jembatan ini dibangun sejak tahun 2013 lalu dengan menggunakan anggaran PNP Mandiri. Namun pada akhir tahun 2020 lalu, jembatan ini mengalami kerusakan akibat banjir. Sehingga sejak saat itu pelajar maupun warga jika harus menyeberangi sungai terpaksa bergelantungan di atas tali jembatan. Ini terpaksa dilakukan karena tidak ada akses satu-satunya yang menghubungkan antara desa Rantelelamun ini dengan desa yang ada di seberang sungai. Sehingga jembatan ini menjadi akses utama. Nah, bahkan beberapa dari warga terpaksa menyeberangi arus sungai ketika tidak berani meniti di tali jembatan. Bahkan sebagian besar masyarakat ketika mengangkut hasil pertanian harus melewati sungai. Nah, dapat saya informasikan juga bahwa jembatan ini sudah dalam penganggaran pihak desa, namun terkendala pencairan dana desa di tingkat kabupaten. Dapat saya informasikan juga bahwa beberapa hari lalu pihak Dinas PUPR Kabupaten Mamasa telah melakukan peninjauan ke lokasi jembatan, melihat langsung kondisi jembatan yang ada di Desa Pamoseang ini. Demikian yang dapat saya informasikan sementara, Kak. Kembali ke studio. Semi, mungkin bisa diinformasikan juga terkait tadi perkembangan. Jadi sudah ada anggaran yang akan dikucurkan dalam pembangunan jembatan gantung di Pamoseang ini, ya. Apalagi warga sangat membutuhkan, anak-anak sekolah sangat membutuhkan
ya, kemudian untuk mengangkut semua hasil bumi dan sebagainya. Mungkin ada komentar langsung terkait dengan perkembangan updating dari pembangunan jembatan Pamosyang ini. Betul bahwa jembatan ini rencananya dianggarkan oleh pihak desa setempat melalui anggaran dana tak terduga. Namun itu tadi saya sampaikan bahwa masih terkendala. Namun tentu ada upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Mamasa dalam hal pembenahan jembatan ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ada tadi sempat saya wawancara ke Ketua DPRD Kabupaten Mamasa seperti apa bentuk dorongan pihak anggota DPR Kabupaten Mamasa. Berikut wawancara langsung. Bisa dijelaskan seperti apa mungkin upaya DPRD Kabupaten Mamasa untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan di Pamosyang? Ya, yang pertama tentu saja kita prihatin ya dengan kondisi di sana, tetapi ya bagaimanapun juga itu kondisi real dari masyarakat kita. Bahwa beberapa waktu lalu jembatan itu bisa berfungsi sesungguhnya dengan baik, cuma karena adanya bencana sehingga jembatan itu tidak berfungsi. Cuma persoalannya karena jembatan itu adalah sarana penghubung yang selalu dilalui oleh masyarakat. Karena itu DPRD Mamasa telah mendorong pemerintah daerah untuk segera menangani jembatan terkait jembatan di Pamosyang itu ya. Nah, ini juga harapan kita ke depan, pemerintah daerah dalam hal ini kepala desa setempat, Pak Camat, untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten supaya hal-hal ini tidak bisa tidak terlewatkan ya. Nah, kami DPRD telah mendorong kepada pemerintah daerah terutama kepada instansi terkait untuk segera menindaklanjuti minimal ada perbaikan darurat dulu yang dilakukan sehingga masyarakat bisa menyeberangi sungai itu dengan aman. Terkait mungkin support anggaran dari DPR seperti apa mungkin? Iya, karena itu bencana sehingga hal yang tidak diprediksi ya untuk perbaikannya, kita mendorong untuk menggunakan dana-dana tanggap darurat dari pemerintah daerah untuk mengatasi sedemikian rupa, ataukah ada cara lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan itu? Kalau sejauh ini seperti apa mungkin tanggapan dari pemerintah daerah? Ya, pada dasarnya melalui pemerintah daerah menanggapi dengan baik, merespon dengan baik, dan informasi yang saya dengar mereka sudah turun untuk meninjau lokasi. Harapan kita ya segera terrealisasi sehingga persoalan masyarakat kita bisa cepat teratasi. Cara dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamasa. Mungkin Semi bisa menjelaskan terkait poin-poin yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamasa terkait dengan pembangunan jembatan gantung Pamosyang. Baik, betul bahwa Ketua DPR menyatakan bahwa pihak DPR terus mendorong upaya perbaikan jembatan ini kepada pihak pemerintah daerah melalui anggaran dana tak terduga atau semacam dana penanggulangan bencana. Dapat saya informasikan pula bahwa untuk meminimalisir maksud saya mengurangi resiko terhadap pelajar, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa juga mendatangkan guru ke dusun tersebut untuk melakukan proses belajar mengajar, sehingga pelajar peserta didik maksud saya tidak lagi harus bergelantungan di titian untuk menyeberangi sungai. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kabupaten Mamasa. Baik, Semi. Terkait dengan mungkin tadi ada guru yang kemudian ditempatkan untuk membantu siswa-siswa yang ada di seberang sungai. Terus apakah bagaimana dengan guru tersebut berinteraksi atau melakukan perjalanan? Apakah ada jalan memutar dan sebagainya untuk sampai ke lokasi di seberang jembatan di Desa Pamosyang ini? Baik, untuk sementara karena akses jembatan ini belum bisa dilalui sehingga guru terpaksa menyeberangi sungai untuk bisa tiba di dusun yang menjadi tempat puluhan siswa di dusun
Rantele Lamun tadi. Oke, Jadi, terima kasih. siap. Gimana Semi? Oke, silakan. Jadi dapat saya tambahkan bahwa untuk sementara ini tidak ada akses, sehingga terpaksa guru harus menyeberangi arus sungai. Tapi kemudian ketika arus sungai deras atau banjir, terpaksa itu tidak dilakukan oleh warga ataupun guru. Demikian. Oke, terima kasih Semi dengan laporannya. Semoga jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Mamasa bisa terus memantau dan bisa mengupdate terkait dengan pembangunan jembatan gantung Pamosiang. Karena kita selalu ingin berharap jembatan tersebut bisa segera terrealisasikan pembangunannya dan tidak ada lagi anak-anak sekolah, murid-murid SD yang bergelantungan di jembatan gantung tersebut. Sekalian terima kasih Semi, selalu kembali melanjutkan tugas. Oke, terima kasih. Tribuners, demikian tadi laporan live report on the spot dari dua jurnalis Tribun Timur yang ada di Kota Makassar dan juga di Kabupaten Bantaeng. Sekian, saya Arifin Usman undur diri dan kita jumpa pada live report edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.